Ya, selamat pagi siswa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin kelasnya untuk berdoa. Silahkan. Terima kasih. Ya, sebelumnya Pak Guru punya jargon nih, yaitu kalau Pak Guru bilang generasi muda kita bisa. Ya, ikuti. Generasi muda pasti bisa. Ya. Selanjutnya guru presentasi dulu ya, kayak gitu, biar tahu siapa aja yang tidak hadir kayak gitu. Yang pertama itu Aisyah hadir. Oh, wah ternyata kelas ini datang semua ya. Semoga tetap antusias untuk belajar kali ini. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dan properti kayak gitu. Jadi nanti Pak Guru menjelaskan dulu awal dari tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu siswa harus memahami penggolongan dari jenis-jenis pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan kayak gitu. Nah, nanti banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapkan untuk dunia kerja kayak gitu. Selanjutnya menurut jenis-jenis pekerjaan menurut Bill of Quantities ada 12 jenis tahapan. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Kayak gitu. Tahap perencanaan sendiri, yang kedua yaitu perancangan, yang ketiga yaitu pengurusan izin mendirikan bangunan, yang keempat itu rencana pelaksanaan pembangunan, yang kemudian yang kelima pekerjaan persiapan, yang keenam pekerjaan fondasi. Selanjutnya yang ketujuh itu pekerjaan struktur, yang kedelapan yaitu pekerjaan pasangan batu bata atau plastran atau acian, yang ke-9 yaitu pekerjaan kusen, yang ke-10 pekerjaan rangka atap dan penutupnya, yang ke-11 yaitu tentang mechanical dan plumbing, yang ke-12 yaitu finishing dari bangunan itu sendiri. Nah, dari 12 jenis-jenis itu, yang pertama ada yang tahu nggak? Tahap perencanaan. Kayak gitu. Siswa-siswa silahkan bisa menyampaikan pendapatnya mengenai dari tahap perencanaan. Wah ya, ya sedikit betul kayak gitu. Wah, udah hampir benar. Silahkan ada yang bisa melengkapi. Ya, jadi untuk tahap perencanaan sendiri yaitu ide dari suatu bangunan itu. Nanti bangunan itu tujuannya mau buat apa kayak gitu, kemudian fungsinya untuk apa. Contohnya dari ini kan kelas kayak gitu. Mesti tujuan dari awalnya itu fungsinya untuk kelas. Yang kedua yaitu uh, biayanya, mesti dari setiap pembangunan harus ada biayanya sendiri. Misal dari pemerintah dapat bantuan seberapa untuk pembangunan kayak gini, jadi harus direncanakan secara matang. Yang kedua tahap perancangan. Dari tahap perancangan ini sendiri dimulai dengan melakukan perancangan bangunan, kemudian mengatur tata letak. Jadi dari bangunan sendiri kan mesti ada lahan di sini, kemudian gimana caranya biar bangunan ini bisa tata letaknya lebih efektif kayak gitu, kemudian bisa memudahkan dari aksesnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pengurusan izin mendirikan bangunan. Jadi setiap bangunan itu harus mengurus izin bangunan, karena setiap bangunan mesti harus ada periziannya biar nanti di kedepannya itu nggak ada sengketa mengenai bangunan tersebut sendiri. Nah yang keempat yaitu rencana pelaksanaan dari pekerjaan itu sendiri. Yang pertama kan harus mengetahui sendiri siapa kontraktornya, siapa pengawasnya kayak gitu, kemudian uh, supplier dari bahan bangunannya itu sendiri itu dari mana, biar nanti pekerjaan dalam proses pembangunannya sendiri itu tidak lancar kayak gitu. Jadi tidak ada masalah dari segi
kontraktor kayak gitu, atau bahannya sendiri. Yang kelima, pekerjaan persiapan. Kira-kira dari slide ini ada yang bisa menyampaikan apa sih lebih detailnya dari tahapan persiapan sendiri gitu. Coba siswa Aisyah. Oh ya, ada lagi yang mau berpendapat mengenai tahap persiapan. Oh ya, siswa Adi. Ya. Nah, untuk tahap persiapan sendiri itu kan tahap persiapan di mana lahan sudah ada, kemudian harus adanya pembersihan lahan, kemudian dan pembangunan gedung sementara untuk alat dan bahan kayak gitu. Kemudian juga kalau misal perlu adanya pembangunan sumur bor atau sejenisnya untuk sumber air bisa kayak gitu. Nah, kemudian kan dari persiapan juga harus ada pemasangan poplang untuk letak bangunan ini sendiri, kemudian dari ketinggiannya sendiri kayak gitu, biar nanti kedepannya sesuai dengan rencana. Selanjutnya tahapan pekerjaan fondasi. Nah, untuk tahapan pekerjaan fondasi sendiri kan tadi sebelumnya udah dipoplang, mesti kan udah ada ketentu ukurannya sendiri, jadi tinggal pemasangan fondasi itu sendiri pada bangunan yang akan dipasang. Nah, untuk fondasi sendiri itu ada dua, yaitu pekerjaan galian tanah. Jadi setelah popang selesai kemudian digali, nah kemudian itu ada nanti berupa galian tanah, urukan tanah, kemudian meratakan kayak gitu. Yang kedua terus pembuatan fondasi. Nah, fondasi ini sendiri kan tadi udah penggalian. Nah, kemudian setelah digali baru pada proses fondasi ini dipasanglah fondasi, biasanya batu kali kayak gitu untuk bangunan. Nah, yang ketujuh yaitu pekerjaan struktur. Nah, struktur itu sendiri kan bakalan yang akan menentukan keawetannya sendiri dari bangunan kayak gitu. Jadi untuk struktur harus benar-benar baik dari slope, kolom, ring part. Jadi harus pekerjaan itu ya harus direncanakan sesuai matang, sesuai dengan rencana yang telah disyaratkan kayak gitu. Nah, yang kedelapan yaitu pekerjaan pasangan batu bata atau dinding. Jadi dari pekerjaan ini contohnya kan banyak banyak jenis bahan yang digunakan untuk pasangan untuk dinding, yaitu kayak batu bata, kemudian batako kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pasangan udah dipasang baru kita ada proses plesteran, ada proses pacian kayak gitu. Jadi serangkaian dari dinding itu pada pekerjaan pasangan batu dinding. Yang kesembilan yaitu pemasangan kusen. Nah, jadi untuk proses pembangunan rumah sendiri itu kan mesti harus hanya bareng. Ada yang duluan, ada yang terakhir. Kusen sendiri dari pondasi, terus ada yang masang kusen dulu, baru setelah itu dinding kayak gitu. Jadi itu mengikuti dari proses pembangunannya sendiri. Nah, selanjutnya pekerjaan rangka atap. Nah, rangka atap itu kan banyak jenisnya. Kalau yang sekarang lebih terkenal yaitu rangka atap baja ringan, yaitu kena ringan kayak gitu. Kemudian ada yang untuk yang lama itu pakai kayu kayak gitu. Jadi untuk penutupnya juga banyak macam-macamnya, kayak genteng, kemudian ada kayak yang bahan lainnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk pekerjaan plumbing dan mechanical yaitu untuk pembuangan air bersih, pembuangan air kotor itu harus pada pekerjaan ini harus dikerjakan sesuai dengan rencana kayak gitu, biar nanti bangunan itu efektif dan tidak menimbulkan menimbulkan gangguan, misal dari gangguan kesehatan karena sanitasinya yang buruk atau air kotornya yang tidak diberdayakan secara maksimal kayak gitu. Kemudian dari pipa kan banyak juga ada instalasi dari pipa pumping kayak gitu kan. Tadi yang pertama ada instalasi pipa, instalasi listrik, instalasi air kotor kayak gitu. Jadi banyak untuk plumbing dan mechanical itu serangkaian, cuman beda instalasinya. Yang ke 12 yaitu pekerjaan finishing. Nah, untuk finishing sendiri itu
paling akhir di mana bangunan itu udah berdiri, tinggal eh, memperindah kayak gitu. Contohnya kan ada pengecatan, kemudian pemasangan material kayak lantai. Jadi bangunan kan udah misal udah tertutup, udah tinggal bagian lantainya yang belum dipasang, yaitu bisa dilaksanakan di akhir untuk pekerjaan lantai. Jadi nanti lebih efektif kayak gitu. Kemudian pengecatan kan biasanya udah diplaster, udah itu tinggal pengecatan biar tampilan bangunan itu semakin menarik, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, untuk selain lantai, dinding, pengecatan, selain itu juga ada plafon. Plafon juga buat menutup bagian atas biar ruangan itu lebih nyaman, lebih apa, indah kayak gitu untuk digunakan. Nah, untuk materi kali ini sudah cukup dari Pak Guru. Silakan kalau dari siswa-siswa ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya eh, Pak Guru punya sebuah soal. Silakan untuk siswa bisa dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit ya. Tadi kan udah sekilas tentang jenis-jenis dan pekerjaan dari, silakan bisa menjawab pertanyaan yang Pak Guru siapkan. Ya. Nah, silakan setelah ini dari masing-masing siswa bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya, dan Pak Guru pengen lihat dari ringkasan materi yang hasil ringkasan materi dari siswa sendiri itu bagaimana, biar nanti buat evaluasi ke depannya. Nah, selanjutnya untuk tugas rumah sendiri biar siswa sini lebih paham lagi, ini ada tugas untuk membuat makalah mengenai jenis-jenis pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Jadi nanti siswa mengerjakan makalah secara individu kayak gitu. Nah, untuk formatnya sendiri sudah Pak Guru siapkan kayak gitu. Silakan bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, kalau misal sudah ada yang tidak ditanyakan, mari kita simpulkan akhir bahwa dalam pembelajaran kali ini nanti siswa diharapkan bisa mengetahui secara detail untuk selanjutnya kayak gitu, biar ini materi umumnya bisa dikembangkan lagi kayak gitu untuk jenis-jenis pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan kayak gitu. Nah, kalau misal sudah tidak ada, Pak Guru cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.